Minggu tanggal 28 Februari 2021 kemarin menjadi catatan dan hari bersejarah bagi sosok dan seorang Dr. Rustam Effendi dengan meluncurkan sebuah buku autobiografinya yang berjudul Pengabdian Tiada Henti. Mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Utara dalam 2 periode, yakni tahun 2002 sampai 2005 dan 2005 sampai 2008, Dr. Rustam Effendi meluncurkan buku dirinya. Buku tersebut berisi tentang rekam jejak selama pengabdian dirinya di berbagai bidang profesi kedokteran dalam sebuah clipping surat kabar dan mendokumentasikannya menjadi sebuah buku catatan sejarah. Di dalam buku autobiografi tersebut, Dr. Rustam Effendi adalah dokter senior spesialis penyakit dalam dan juga seorang dokter puskesmas teladan. Ketika mengabdi di Secanggang Langkat tahun 1980, menuliskan rekam jejaknya sejak menjadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran USU. Ia menjadi dokter puskesmas di Secanggang Langkat selama 4 tahun, dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Tanjung Balai dan berbagai rekam jejak lain dirinya. Selama 45 tahun atau sejak 1976, Dr. Rustam merupakan sosok yang mempunyai misi terarah dan rendah hati. Hal ini dibuktikan dengan diluncurkannya buku autobiografi ini. Dokter multitalenta yang telah memiliki 5 orang anak, yakni 4 putra dan 1 putri, dari istrinya yang juga seorang dokter bernama Dr. Khairul Rahma, telah berhasil mengantarkan seluruh anak-anaknya dan bahkan menantunya menjadi seorang dokter. Sehingga dalam jejaknya, Dr. Rustam saat ini telah dikenal sebagai keluarga dokter. Peluncuran buku berjudul Pengabdian Tiada Henti yang berlangsung di Ruang Kartini Hotel Polonia Medan dihadiri para dokter dan sejumlah pimpinan media massa di Sumatera Utara sebagai narasumber, dan Dr. Rustam turut menyerahkan buku autobiografinya kepada seluruh pemimpin redaksi. Bahkan hampir semua memuji autobiografi atas Dr. Rustam selama 45 tahun berkiprah di dunia kedokteran. Di buku ini kan saya sampaikan bahwasannya dia konten atau isinya antara lain pada masa sejak saya SMA, ya, kemudian sejak mahasiswa fakultas kedokteran, pendidikan spesialis, kemudian mengabdi, ya, baik waktu dokter puskesmas di desa terisolir dengan fasilitas yang minim, ya, di Langkat waktu itu tahun 76 sampai tahun 80, 4 tahun tanpa sarana jalan yang jelek, yang sana air minum. Tapi kita demi melaksanakan tugas profesi dan meningkatkan pelayanan kesehatan, kita tetap bertahan selama 4 tahun tinggal di sana. Itu pada fase sebagai dokter umum di puskesmas, ya. Jadi kemudian setelah itu 4 tahun kita pendidikan. Kemudian setelah pendidikan kita juga melaksanakan pengabdian. Ya, kita setelah selesai pendidikan spesialis, kita mengabdi di Tanjung Balai. Ya. Tanjung Balai, pada masa itu saya selesai pendidikan 85, tahun 1985, kemudian saya bertugas di sana tahun 1986. 86 sampai 2003, jadi ada sekitar 17 tahun saya mengabdi. Nah, kemudian baru kembali ke Medan. Nah, kemudian kita kembali lagi ke profesi kita sebagai profesi kesehatan dan sebagai dosen. Kiprah sang Dr. Rustam cukup panjang, tidak saja melayani di bidang kedokteran, tetapi juga di bidang olahraga, politik, dan sosial. Bahkan hingga tahun 2021 ini, Dr. Rustam tidak pernah berhenti melayani masyarakat. Tentunya dalam menjalankan jejak kehidupannya yang telah dituangkan dalam sebuah buku autobiografi tersebut, Dr. Rustam Effendi banyak menceritakan kisah pahit dan getarnya perjuangan hidup, mulai dari keberhasilan maupun kegagalan dirinya ketika menjalankan profesi sebagai dokter. Jadi pertanda bahwa Dr. Rustam April 1982 tatkala saya Di semua aspek tugas saya, ya, jadi aspek yang paling berkesan sih sebagai dokter puskesmas. Di situ saya bisa merasakan bagaimana kehidupan rakyat kecil, ya, dengan segala keterbatasan, tanpa
sarana lampu, listrik tidak ada waktu itu. Waktu itu pakai serongkeng, kalau masih ingat serongkeng dipompa, tanpa sarana air minum. Jadi kita masih pakai air yang keruh itu kita saring. Nah, itu jadi di situ momennya ikut merasakan. Ya. Nah kemudian saya mengabdi di Tanjung Balai, saya melihat bagaimana perlunya peralatan, ya, baik peralatan komunikasi maupun peralatan kedokteran itu sangat penting ya, dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu. Buku ini bisa dijadikan pelajaran bagi siapapun yang membacanya, terutama bagi dokter-dokter muda. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan BINUS TV melaporkan. BINUS TV.